Kisah diawali dengan memperlihatkan Kong yang saat ini sudah menetap di Hollow Earth atau rongga bumi setelah ia berhasil mengalahkan Mega Godzilla bersama dengan Godzilla sebelumnya. Di sana Kong mengisi hari-harinya dengan berburu tanpa kawanannya yang sudah lama punah. Di rongga bumi tersebut, Kong ini sangat kesepian. Hingga akhirnya ia pun mendengar suara auman yang ia kira itu adalah kawanannya yang sudah lama hilang. Tapi ternyata suara itu malah berasal dari hewan kecil yang menggema. Di sisi lain, Dr. Eileen yang merupakan ketua penelitian Monarch menjelaskan kepada masyarakat yang menganggap jika Kong dan juga Godzilla ini adalah Titan yang jahat. Tapi Dr. Eileen ini membuktikan jika kedua Titan tersebut adalah pelindung manusia seperti Godzilla yang telah berhasil menghabisi Titan bernama Scylla, yaitu seekor monster berbentuk laba-laba yang pada saat itu sedang mengamuk di Italia. Setelah berhasil mengalahkan Scylla, Godzilla pun lalu beristirahat di Colosseum. Sementara di sisi lain, pos penelitian pertama milik Monarch yang berada di rongga bumi menerima gangguan sinyal aneh, beserta runtuhnya tanah di dekat kediaman Kong. Tentu saja sinyal aneh itu membuat Dr. Eileen ini menjadi kebingungan, karena sinyal tersebut memiliki pola yang sangat aneh. Sementara itu, anak angkat Dr. Eileen bernama Jia yang merupakan keturunan terakhir dari suku Aiwi di Skull Island tiba-tiba saja mendapatkan penglihatan aneh. Dan tanpa sadar ia pun langsung menggambar sebuah pola yang sangat aneh sama seperti pola sinyal dari rongga bumi. Karena sikap anehnya itu, Dr. Eileen pun lalu mendapatkan kabar jika Jia ini sebenarnya adalah siswi yang cerdas. Namun dia ini tidak mau berinteraksi sama sekali dengan teman sekelasnya, sehingga membuat Dr. Eileen ini pun sangat khawatir dengan keadaannya Jia. Di rongga bumi, pos penelitian Monarch tiba-tiba saja kedatangan Titan berbentuk kera dan menghancurkan tempat tersebut. Kemudian Dr. Eileen ini akhirnya menyadari gambaran dari Jia sebelumnya, karena mirip dengan pola sinyal dari rongga bumi tersebut. Dan tanpa berpikir panjang lagi, ia pun langsung mendatangi seorang kenalannya bernama Bernie yang sangat suka dengan konspirasi para Titan. Di situ Dr. Eileen pun meminta bantuannya untuk memecahkan misteri sinyal misterius tersebut dari rongga bumi, karena para peneliti di Monarch sudah menyerah akan hal tersebut. Namun di sana Bernie pun menolaknya untuk membantu mereka karena ia ini tidak mendapatkan imbalan sama sekali. Sedangkan di film sebelumnya ia turut andil dalam menguak keberadaan dari Mega Godzilla. Terlebih lagi banyak orang yang semakin tidak percaya dengan podcast miliknya membuat Bernie ini kehilangan banyak pelanggannya. Dan tiba-tiba saja Godzilla pun terbangun sehingga membuat Dr. Eileen ini harus segera pergi dan meminta kepada Bernie untuk memecahkan pola tersebut dan akan diberi imbalan apapun. Di waktu yang sama, Kong pun kembali ke permukaan dan semua orang pun menganggap jika bergeraknya Godzilla diakibatkan oleh Kong yang masuk ke wilayah kekuasaannya. Tapi kenyataannya Kong ini sedang sakit gigi dan ia pun datang ke permukaan untuk meminta pertolongan. Dan tak butuh waktu yang lama, seorang dokter hewan bernama Trevor pun langsung datang untuk mencabut gigi Kong dan memasangkannya dengan gigi yang baru. Tak lama setelah itu, Bernie pun datang menemui Dr. Eileen dan menjelaskan jika maksud dari pola sinyal di rongga bumi tersebut adalah sinyal SOS ataupun untuk meminta pertolongan. Namun karena masih kebingungan, akhirnya dibentuklah sebuah tim untuk mencari tahu asal-usul dari sinyal tersebut. Di situ Bernie juga ingin ikut dan menagih imbalan karena sudah membantu Eileen, dan Jia sendiri juga ikut setelah memohon kepada ibunya. Setelah Kong sadar dari biusnya, mereka semua pun akhirnya berangkat ke rongga bumi. Di sisi lain, Godzilla ini menyerang pangkalan nuklir Rusia dan menyerap semua energi nuklir yang ada di sana, sehingga Monarch menganggap jika saat ini Godzilla sedang bersiap-siap dari sebuah ancaman. Sementara itu, tim Monarch akhirnya sampai di Hollow Earth atau di rongga bumi. Dan sesampainya di pos penelitian, mereka pun mendapati jika pos penelitian sudah hancur lebur. Dan yang mereka temukan hanyalah sebuah rekaman kamera CCTV beserta bekas cakaran yang sangat besar, yang kemudian membuat mereka ini segera pergi dari sana. Di waktu yang sama, Kong masuk ke dalam lubang yang runtuh sebelumnya untuk mencari tahu ada apa di dalamnya. Dan setelah ditelusuri, ternyata itu adalah rongga bumi yang belum tersentuh manusia sama sekali. Di sana Kong bertemu dengan sesama spesiesnya yaitu Mini Kong. Namun Mini Kong ini malah menyerang dan juga memancing Kong kepada kawanannya.
di mana kawanan mini Kong ini yang berada di sana langsung menyerang Kong tanpa ampun. Tapi tentunya Kong pun dengan mudah berhasil mengalahkan mereka semua seorang diri. Kong kemudian menanyakan lokasi para kera berkumpul kepada mini Kong, sehingga mini Kong yang terus dipaksa pun akhirnya mau menunjukkan jalan menuju ke kawanannya kepada Kong. Sementara itu, Aileen bersama yang lainnya akhirnya tahu penyebab hancurnya pos penelitian mereka dari rekaman CCTV. Namun tiba-tiba saja pesawat pun mengalami gangguan yang diakibatkan dari sinyal misterius, sehingga mereka pun akhirnya memutuskan untuk mendarat untuk mencari tahu sumber dari sinyal tersebut. Mereka semua akhirnya berjalan kaki karena pesawat yang tak mungkin terbang lagi lebih jauh. Bernie yang ada di sana pun sangat takjub karena ocehan podcastnya bukanlah omong kosong belaka. Tak lupa ia pun juga merekamnya sebagai bukti kepada para pendengarnya. Dan tak lama kemudian Trevor merasakan sesuatu yang aneh dan menyarankan untuk segera memutar. Namun sang pilot ini langsung menghiraukan perkataan Trevor, sehingga ia pun akhirnya tewas dimakan hidup-hidup oleh monster berbentuk pohon. Sementara itu, saat ini Godzilla sudah mulai bergerak menuju ke Antartika untuk melawan Titan bernama Tiamat. Karena dengan mengalahkan Tiamat, Godzilla ini bisa mendapatkan kekuatan yang sangat kuat untuk menghadapi ancaman selanjutnya. Kembali ke Aileen, di sana mereka pun menemukan reruntuhan peninggalan suku Aiwi yang lebih tua dari yang ditemukan di Skull Island. Jia kemudian menekan tombol rahasia dan mulai mengarahkan mereka semua untuk menuju ke sebuah tempat rahasia, dan mereka pun mulai memasuki tempat tersebut. Di sisi lain, Kong dan mini Kong memutuskan untuk beristirahat, tapi ternyata Kong ini sudah dijebak oleh mini Kong, sehingga Kong ini pun harus melawan belut raksasa yang membuat Kong ini cukup kesulitan. Tapi meskipun begitu, Kong tetap saja mampu mengalahkannya. Karena hal itu, mini Kong pun akhirnya takut kepada Kong dan mulai mengakui serta menghormati Kong. Kembali ke Godzilla yang saat ini sudah sampai di Antartika. Di sana Tiamat yang menyadari keberadaan Godzilla pun langsung menyerangnya secara membabi buta. Namun Godzilla dengan mudah mengalahkannya dengan semburan apinya. Sementara itu, Aileen dan kawan-kawan tiba-tiba saja dicegat oleh beberapa orang yang ternyata mereka itu adalah suku Aiwi yang ada di rongga bumi. Mereka kemudian dibawa ke markas suku Aiwi yang berada di bawah batu kristal. Sekaligus di sana terdapat lubang yang bisa mengantarkan mereka langsung ke dunia permukaan ratu dari suku Aiwi yang bernama Rika. Kemudian Jia ini dilihat masa lalunya, dan Rika pun akhirnya sadar jika Jia ini berasal dari Skull Island. Pada akhirnya, Aileen pun sadar jika sinyal bantuan selama ini berasal dari suku Aiwi yang meminta bantuan. Rika pun kemudian membawa mereka ini ke sebuah tempat ritual. Dan di sana Aileen ini menemukan sebuah fakta. Jika dulunya bangsa Kong adalah pelindung rongga bumi, sedangkan bangsa Godzilla sendiri adalah pelindung bagi dunia permukaan. Hingga akhirnya Titan kera bernama Scar King berniat menguasai dunia permukaan, yang menyebabkan perperangan antara Godzilla dan juga bangsa Kong. Namun Godzilla ini berhasil menjebak Scar King beserta sukunya di rongga bumi yang lebih dalam lagi. Dalam ramalannya, jika akan ada seorang Aiwi dari Skull Island akan datang untuk menyelamatkan suku Aiwi yang ada di rongga bumi. Yang tak lain dan tak bukan itu adalah Jia, yang dapat membangkitkan Titan Mothra sang penjaga suku Aiwi sekaligus bumi. Di sisi lain, Kong hampir sampai di kawanan mini Kong yang berada di gunung berapi. Namun setelah sampai di sana, Kong ini dibuat terkejut karena para kawanan kera di sana dipaksa untuk mengerjakan sesuatu oleh sesama spesiesnya. Melihat hal tersebut membuat Kong ini marah dan memukul salah satu kera. Akibat perbuatannya itu, pemimpin di sana yang bernama Scar King sangat marah akan kedatangannya Kong. Namun Kong ini pun tak gentar sama sekali dan mencoba untuk menantang Scar King, sehingga membuat Scar King ini pun langsung tertawa. Hingga pada akhirnya pertarungan antara Kong dan Scar King pun terjadi. Kong dengan kapaknya dan Scar King ini dengan cambuk tulangnya beserta dengan sebuah kristal di ujungnya. Akibat pertarungan tersebut membuat tangan Kong terluka parah. Namun meskipun begitu, Scar King pun dibuat terpojok. Hingga pada akhirnya Scar King mengeluarkan Titan kuno tangkapannya bernama Simo, yang mengeluarkan semburan es dengan sebuah kristal di tangannya. Di situ Scar King pun mampu mengendalikan Simo untuk melawan Kong, sehingga tangan Kong pun terluka parah.
Tapi beruntungnya Mini Kong pun kemudian memberikan arahan untuk kabur sehingga Kong ini pun dikejar-kejar oleh kawanan dari anak buah Scar King. Kong akhirnya terpojok dan tersisa satu jebakan, namun para kera pun sudah menyadarinya. Namun beruntungnya Mini Kong pun membantu dan berhasil menumbangkan anak buah Scar King. Di sisi lain, Godzilla menetap di sarang Tiamat untuk menyerap radiasi di sana. Sementara itu, Bernie terus merekam kegiatan yang ada di suku Aiwi sehingga membuat si Trevor ini pun langsung menegurnya. Karena takutnya jika rekaman itu tersebar luas, maka akan banyak orang yang akan datang dan mulai mengganggu suku Aiwi. Dan di waktu yang sama, Aileen pun turut senang melihat Jia ini bisa bermain dengan anak-anak seumurannya. Dan dia pun sendiri juga sudah siap jika Jia ini ingin menetap di sana. Tapi tak lama kemudian, Kong pun berhasil menemukan lokasi tersembunyi mereka berkat keberadaan Jia. Sementara itu, satu anak buah Scar King yang selamat ternyata membuntuti Kong dan langsung melaporkannya kepada Scar King. Karena di tempat itu mereka ini bisa menuju langsung ke permukaan. Dengan membawa Zemo, Scar King dan anak buahnya pun langsung bergegas menuju ke tempatnya Kong. Di sana mereka pun akhirnya sadar jika tangan Kong ini terluka parah akibat semburan es dari Zemo. Sedangkan Mini Kong sendiri langsung bergegas untuk keluar berjaga-jaga. Trevor kemudian mengecek dan juga mendapati jika tangan Kong ini terkena efek semburan Zemo yang berakibatkan kerusakan beberapa saraf di tangannya. Karena tak ada pilihan lain, Trevor pun akhirnya menggunakan alat yang sudah dibuat untuk membantu Kong ini menjadi lebih kuat lagi, yang saat ini berada di dalam gudang senjata pos penelitian. Sementara itu, Godzilla akhirnya terbangun dengan penampilan dan juga kekuatan barunya, sedangkan Scar King sudah mulai mendekat. Dan singkat cerita, Trevor sudah membawa alatnya dan segera dipasangkan kepada Kong. Yang ternyata itu adalah sebuah sarung tangan besi dan sudah dilengkapi dengan obat yang seketika menyembuhkan tangannya Kong. Tentu saja, Kong pun dibuat sangat senang karena bisa menggunakan tangannya kembali. Karena tak bisa melawan Scar King seorang diri, Kong pun kemudian menuju ke permukaan untuk meminta bantuan Godzilla yang tak jauh dari sana. Menyadari keberadaan Kong, Godzilla pun langsung segera menghampirinya. Sementara itu, Jia dan juga suku Aiwi lainnya sudah melakukan ritual agar ia bisa membangkitkan Mothra. Dan benar saja, sesuai ramalan, Jia pun berhasil membangkitkan Mothra yang akan melindungi mereka. Di sisi lain, Godzilla malah menganggap jika Kong ini sebagai musuhnya, sehingga pertarungan antara Godzilla dan Kong pun kembali terjadi yang membuat piramida di Mesir pun hancur total. Tetap saja Kong kalah telak dan akan dihabisi oleh Godzilla. Tapi beruntungnya Mothra segera datang dan menghentikan Godzilla dan mencoba menjelaskan semuanya kepada Godzilla. Sedangkan Rika sendiri mulai menyatukan kristal untuk menghilangkan efek gravitasi dalam beberapa menit. Dan akhirnya mulai menjatuhkan benda-benda yang berterbangan agar Scar King ini tidak bisa mencapai permukaan. Sementara itu, Scar King yang sudah berada di sana dibuat sedikit terlambat oleh beberapa hewan yang sudah dipancing oleh Trevor, sehingga membuat Zemo ini pun langsung menyemburkan kristal agar memperlambat hilangnya gravitasi. Tak lama kemudian, Godzilla dan Kong pun akhirnya datang sehingga pertarungan yang sesungguhnya pun terjadi dengan sangat epik. Dan tak hanya itu saja, Mothra juga ikut turut membantu Aileen, Godzilla dan juga Kong. Akibat pertarungan tersebut membuat para Titan terlempar ke dunia permukaan. Dan ketika sampai, Scar King pun langsung menyuruh Zemo untuk membekukan dunia permukaan. Tapi beruntungnya Kong dan juga Godzilla dengan cepat menghentikan mereka berdua dan pertarungan dahsyat pun kembali terjadi, di mana Kong melawan Scar King sedangkan Godzilla melawan Zemo. Kong sempat terpojok saat berebut kristal milik Scar King. Tapi beruntungnya Mini Kong pun datang menghancurkan kristal tersebut menggunakan kapak milik Kong. Dan seketika saja membuat Scar King ini tak bisa apa-apa lagi tanpa Zemo. Karena sudah terbebas, Zemo pun memilih untuk membekukan Scar King. Dan Kong pun kemudian langsung menghabisinya hingga hancur berkeping-keping. Setelah pertarungan yang sangat melelahkan itu, Kong bersama Mini Kong dan juga Zemo kembali ke kawanan kera untuk menjadi pemimpin baru. Sedangkan Godzilla sendiri memilih untuk kembali lagi ke Colosseum untuk beristirahat.
Sedangkan Aileen dan juga kawan-kawan akan kembali lagi ke dunia permukaan. Di situ Aileen pun juga sudah bersiap untuk berpisah dengan Jia. Namun ternyata Jia ini lebih memilih untuk ikut dengan Aileen dibandingkan menetap di sana. Dan setelah itu film pun berakhir. Nah, itulah tadi rangkuman alur cerita dari film Godzilla X Kong tahun 2024. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, komen, dan juga subscribe. And see you on the next video. Bye-bye.